Masih bersama Kak Jun Serajat Kisah. Episode kehidupan masyarakat pra-Islam. Sebelum Islam datang, kehidupan masyarakat di kota Mekah. Ka'bah, karena sebagai tempat suci di Mekah, sering dikunjungi oleh masyarakat Jazirah Arab. Kenapa? Karena banyak yang pergi haji. Karena banyak yang pergi haji, otomatis mereka harus dilayani. Dan pelayan-pelayan ataupun para tokoh-tokoh di Arab harus melayani, menjamu tamu-tamu dari Jazirah Arab yang datang ke Mekah. Nah, siapa saja sih yang berhak memimpin kota Mekah saat itu? Dialah suku yang terhormat, teman-teman. Nah, suku Quraisy. Suku apa? Suku Quraisy ini termasuk suku yang besar dan terhormat. Dan saat itu yang dianggap mampu memimpin suku Quraisy adalah seorang dari keturunan Rasulullah. Dia adalah kakek Rasulullah. Siapa? Ya, benar. Kakek Abdul Muthalib. Dari kakek Abdul Muthalib lah Rasulullah belajar menjadi seorang pemimpin. Subhanallah. Kakek Abdul Muthalib menjaga Ka'bah, bertugas apa? Melayani, menjamu para tamu yang datang untuk pergi haji. Jadi karena dilayani, semakin banyak orang yang datang ke Mekah. Dan semakin banyak yang datang berarti perekonomian, perdagangan semakin maju di kota Mekah. Nah, teman-teman, ada terjadi peristiwa perang loh. Ternyata karena kehidupan antar suku di kota Mekah, ada di Jazirah Arab itu, menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya persaingan. Satu, persaingan akan merebut kehormatan antar suku. Yang kedua, persaingan karena apa? Karena merebut daerah-daerah yang subur. Jadi, ini daerahku, tidak, ini daerahku. Serbu, gombrang. Akhirnya apa? Terjadilah perang antar suku. Dan mereka sangat fanatik sama sukunya. Nah, ada dua perang sebelum Rasulullah lahir dan sesudah Rasulullah lahir. Perang apa itu? Yang pertama adalah perang Al-Basus. Perang apa, teman-teman? Al-Basus. Perang Al-Basus ini terjadi selama 40 tahun. Wah, sebentar apa lama? 40 tahun. Ini peperangan ini antara suku Bakr dan suku Taglib. Wah, merebutkan tempat yang subur di kota Mekah ini. Selama 40 tahun perang, enak nggak? Nggak enak, teman-teman. Al-Basus ini menjadi catatan bahwa perang itu benar-benar sesuatu yang tidak nikmat buat para penduduknya. Ini Rasulullah belum lahir, peristiwa perang Al-Basus ini. Nah, perang yang kedua adalah perang Al-Fijar. Perang Al-Fijar. Perang Al-Fijar ini terjadi antara suku Quraisy melawan suku Hawazan. Ini Rasulullah udah lahir, usianya sekitar 13-14 tahun, masih remaja ABG. Ya, bahkan Rasulullah saat itu ikutan. Dia tugasnya ngapain pada jadi ABG saat itu di perang Al-Fijar? Rasulullah bertugas mengambil anak panah yang jatuh. Nggak kena, jatuh, Rasulullah ambil. Ini paman, dikasih ke pamannya, memanah lagi, ambil lagi oleh Rasulullah, memanah lagi. Nah, perang ini sempat diikuti oleh Rasulullah, makanya disebut perang Fijar. Nah, dua perang ini, Al-Basus dan perang Fijar ini, makanya di Arab dapat julukan Ayyamul Fijar, ya kan? Ayyamul Fijar. Jadi ya Ayyamul, hari-hari peperangan. Kenapa tadi penyebabnya? Ya, saking banyaknya suku akan mudah terjadi konflik. Konfliknya penyebabnya apa? Saking berebut tempat yang subur
dan juga apa? Ingin menunjukkan bahwa suku akulah yang paling kuat. Nah, itulah kehidupan masyarakat di Arab sebelum Islam datang. Satu, apa? Kesimpulannya adalah masyarakat Arab yang di perkotaan ini mempunyai mata pencaharian bertani dan berdagang. Kalau masyarakat pedesaan, dia beternak. Sukunya suku Baduy. Terdiri antar suku dan kehidupannya adalah masyarakat Arabnya Abdul Muthalib, kota Mekah, tugasnya apa? Menjamu para eh, para penduduk yang datang untuk melakukan ibadah haji. Terakhir, dua perang yang terjadi di Arab sebelum Rasulullah lahir, Al-Basus, antara suku Bakar dengan suku Taglib selama 40 tahun. Dan satu lagi, perang Fijjar yang diikuti Rasulullah pada usia 13 sampai 14 tahun, dan Rasulullah membantu suku Quraisy dengan mengambil anak panah yang jatuh. Demikian episode kedua dari perjalanan sejarah kebudayaan Islam ini, episode masyarakat pra-Islam. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama Kak Jun, si Raja Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.